Dengan sikap saya yang seperti ini, banyak kemudian orang yang mengatakan, Miftah itu toleransinya kebablasan. Maka saya jawab, yang kebablasan bukan toleransinya Gus Miftah, tapi komentarmu. Di mana puncak kebablasan saya? Dianggap kebablasan. Ketika di bulan Ramadan, Gus Miftah harus menghadiri undangan dari pihak gereja. Waktu itu saya dikontak sama pendeta Johan. Dia merupakan pendeta muda di gereja Bethel Indonesia, yang saat itu membuat gereja di Jakarta Utara. Jemaat gereja disurvei, Pak. Kita mengundang tokoh Islam yang ada di Indonesia. Tolong jemaat gereja tulis siapa tokoh Islam yang mau kita undang. Jawabannya apa? 100% jemaat gereja menghendaki meminta Gus Miftah untuk hadir di acara itu. Maka saya datang. Kenapa? Karena bagi saya sudah biasa. Maka kemudian yang terjadi apa? Dengan pikiran-pikiran yang sempit, mereka mengatakan Miftah itu kafir. Alasannya apa? Karena masuk ke dalam rumah ibadah orang lain. Maka kemudian saya jawab, kalau tolak ukur seseorang itu dianggap kafir gara-gara masuk tempat ibadah agama orang lain, berarti mayoritas orang Indonesia itu kafir. Kenapa? Karena biasa masuk Candi Borobudur dan Prambanan. Bukankah Borobudur dan Prambanan itu tempat ibadah orang non-Islam? Berarti Bapak Ibu yang masuk Candi Borobudur, otomatis Anda menjadi orang Hindu dan Buddha. Ini tidak bisa diterima. Maka ketika, mohon maaf Pak Kapolres, ketika saya masuk keluar dari gereja dikatakan Miftah kafir. Wartawan TV kumpul di rumah saya Jakarta. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Tidak masalah. Terus gampang, sahadat lagi. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali, itu terbakar kekafirannya. Maka kemudian saya nggak takut ketika ketemu orang non-Islam, ketika saya ketemu pendeta, kemudian saya dibilang kafir. Inilah Bapak Ibu yang membedakan dakwahnya orang hari ini dengan dakwahnya Wali Songo. Kalau Wali Songo dakwahnya itu mengislamkan orang kafir, hari ini banyak dai yang mengkafirkan orang Islam. Makanya kemudian gak asik. Coba begini, pohon Natal di Indonesia diharam-haramkan Pak bagi orang Islam. Anda tahu, di Dubai dan Abu Dhabi justru malnya orang Islam membuat pohon Natal terbesar sedunia. Sampai ukuran sekian puluh meter. Itu yang membuat siapa? Orang Abu Dhabi dan orang Dubai. Lucunya lagi apa? Di Indonesia banyak orang Islam tidak berani menanam pohon cemara. Alasannya apa? Cemara itu lambang Natal. Maka kalau orang Islam nanam cemara, dia menjadi kafir. Pertanyaan saya, sejak kapan pohon punya agama? Saya itu pernah, Pak Islah, nanam pohon palem di atas masjid saya. Kan palem itu kan bagus, tak kasih pot, tak tanam di atas masjid. Langsung saya ditangi, Pak, Anda itu pohon palem itu pohonnya orang Katolik, karena ada hari Palma. Aku ki batin cah. Kok saiki ning Indonesia uwit kok duwe agama. Palem karo cemara Kristen. Coba saya kemarin dari Belanda, dari Brussels, dari Paris. Saya mampir pernah ke Swiss Montitlis, minus 20 derajat. Pertanyaannya begini, kenapa orang Kristen menjadikan pohon cemara sebagai lambang Natal, Pak? Jawabannya sederhana. Karena di musim gugur dan musim dingin, pohon yang mampu bertahan itu adalah pohon cemara. Dan gak ada hubungannya sebenarnya pohon cemara dengan orang Kristen. Kebetulan saja pohon cemara dijadikan lambang Natal. Niki sadurunge tak teruske ana pertanyaan niki teng Instagram kula. Nggih, nanti habis ini boleh bertanya. Satu pertanyaan tak kasih 500.000. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kula tangklet. Kowe takon deh. Tak opo lho iki. Ini ada pertanyaan menarik. Tolong Gus Miftah lanjutkan soal bekerja di tempat orang kafir.
Coba kita lihat keterangannya dalam kitab Rawdatul Thalibin. Imam Nawawi mengatakan begini, soal uang yang dihasilkan atau gaji yang dihasilkan bekerja kepada orang non-Islam. Kalau tadi yang bertanya orang kafir, wis dianggap aja benar. Apakah itu halal? Imam Nawawi mengatakan, ya juju ayastajirul kafiru musliman ala amalin fi dhimmati kadainin wa ya juzu ayastajirahu bi ainihi alal asah hurran kana au abdan. Ini jawaban Imam Nawawi terhadap orang yang bekerja pada perusahaan yang bosnya orang non-Islam. Ya juzu diperbolehkan ayastajirul kafiru musliman, bagi non muslim menyewa orang muslim untuk mengerjakan sesuatu. Jadi hukumnya boleh-boleh saja kita bekerja kepada perusahaan yang bosnya ini adalah orang non Islam untuk mengerjakan segala sesuatu yang masih ada dalam tanggungan. Sebagaimana orang muslim boleh membeli sesuatu dari orang non muslim. Dan diperbolehkan bagi orang muslim menyewakan dirinya, tubuh dan tenaganya kepada non muslim. Menurut pendapat yang paling sahih, baik dia orang merdeka maupun seorang hamba sahaya. Artinya apa? Gak usah ada keraguan. Saya pernah juga dapat pertanyaan begini Pak Andoko. Gus, apa hukumnya bekerja di bank? Saya dulu bekerja di bank, karena ada orang mengatakan hukum bekerja di bank itu haram, saya keluar. Dan sekarang saya menjadi pengangguran, keluarga saya lontang-lantung. Tak jawab, ngopo wis duwe pekerjaan kok dadak metu gara-gara terprovokasi, bekerja di bank itu hukumnya haram. Kalau Anda mengharamkan bank, kamu transaksi ya jangan pakai uang, karena uang itu produk bank. Berarti kalau kamu membeli sesuatu Bu, jangan menggunakan uang tapi barter. Aku tuku jilbabmu tak bayar nganggo kacamataku, kowe tuku kacamataku mau bayar karo sempakmu, kuwi jenenge barter. Jadi angsal apa mboten ngurus kerja ning bank? Oleh. Kalau hanya kamu mengharamkan bank, ya produksimu jangan menggunakan uang, karena uang itu produk bank. Contoh sekarang Pak, orang tidak istiqomah, mengharamkan rokok, tapi menerima cukai. Ora gelem karo rokok, tapi gelem karo cukai nih. Coba dilihat konsistensi Mbah Hasim. Kalau Mbah Hasim Asari itu konsisten Pak. Dia tidak mau disebut seperti orang Belanda. Maka beliau menggunakan dalil man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum itu. Orang Belanda transaksi menggunakan gulden. Mbah Hasim ditagih pajak, maka Mbah Hasim tidak mau bayar pajak menggunakan gulden. Dia mengatakan kepada orang Belanda, kalau kamu mau pajak dari saya, silahkan ambil barang-barang saya, silahkan ambil beras saya, silahkan ambil kelapa saya, silahkan ambil tanah saya. Beliau tidak mau membayar Belanda dengan menggunakan gulden karena beliau istiqomah. Dia tidak mau menyerupai orang Belanda. Kita hari ini mengharamkan bank tapi jual beli masih pakai uang. Kita mengharamkan rokok, mohon maaf, tapi masih menerima cukai. Mengharamkan rokok tapi masih lewat jalan tol, padahal jalan tol itu dibayar pakai pajak rokok. Berarti apa? Anda tidak konsisten. Tidak konsisten bahasa agamanya apa Bu? Tidak istiqomah. Dan percil istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat.